Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, salam harmoni. Halo semua, kami dari kelompok 5, pengembangan bahan ajar dari kelas D. Nah, di video kali ini kami akan memaparkan materi terkait tentang prinsip pengembangan bahan ajar. Nah, sebelum itu, sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 5. Yang pertama yaitu ada IGD Arisanjaya dengan NIM 20130111036 dari Prodi Pendidikan Matematika. Yang kedua dengan saya sendiri, Tuai Candi Prada dengan NIM 20130111037 dari Prodi Pendidikan Matematika. Dan yang ketiga yaitu Kade Ariantini dengan NIM 20130111038 dari Prodi Pendidikan Matematika. Yang keempat yaitu Nikoma Lina Cahyani dengan NIM 20130111039 dari Prodi Pendidikan Matematika. Dan yang kelima yaitu Nimade Ewikdiantari dengan NIM 20130111041 dari Prodi Pendidikan Matematika. Selanjutnya, apa saja sih yang menjadi topik pembahasan kita kali ini? Nah, yang pertama yaitu ada prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar. Yang kedua yaitu unsur-unsur pengembangan bahan ajar. Yang ketiga yaitu langkah umum pengembangan bahan ajar. Dan yang keempat yaitu model pengembangan bahan ajar. Pada topik yang pertama yaitu prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar. Pada pengembangan bahan ajar tentu perlu memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran. Nah, di sini terdapat 3 prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyusunan bahan ajar atau materi pembelajaran. Yang pertama yaitu prinsip relevansi. Prinsip relevansi yaitu prinsip yang ada kaitannya atau bahkan ada jaminan bahwa bahan ajar yang dipilih itu menunjang tercapainya kompetensi yang dibelajarkan. Yang kedua yaitu prinsip konsistensi. Prinsip konsistensi adalah prinsip yang mengenai adanya kesesuaian dalam jumlah ataupun banyaknya antara kompetensi dan bahan ajar. Yang ketiga yaitu prinsip kecukupan. Prinsip kecukupan yaitu prinsip yang dimana bahan ajar yang dikembangkan menyajikan materi yang memadai untuk tercapainya kompetensi yang ditetapkan. Selain ketiga prinsip tersebut, pada pengembangan bahan ajar, khususnya dalam penyajian isi, hendaknya agar dapat memperhatikan prinsip-prinsip berikut. Yang pertama yaitu prinsip dari yang mudah untuk memahami yang sulit, dari yang konkret untuk memahami yang abstrak. Siswa akan lebih mudah untuk memahami konsep tertentu apabila penjelasannya dimulai dari yang mudah atau sesuatu yang konkret, sesuatu yang nyata ada di lingkungan mereka. Yang kedua yaitu prinsip pengulangan. Dalam pembelajaran, pengulangan sangat diperlukan agar siswa lebih memahami sesuatu konsep. Pengulangan bisa dilakukan dengan pencantuman gambar, diagram, atau fokus point. Yang ketiga yaitu prinsip motivasi. Seorang siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi akan lebih berhasil dalam belajar. Untuk itu, salah satu tugas guru dalam melaksanakan pembelajaran adalah memberikan motivasi agar siswa mau belajar. Dalam penulisan isi bahan ajar, harus mampu memotivasi siswa belajar. Seorang pengembang bahan ajar wajib mesti kreatif mengkaitkan konsep dengan contoh-contoh yang sering ditemui oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu prinsip perancah atau scaffolding. Prinsip perancah merupakan bantuan yang diberikan oleh guru atau seorang yang dianggap mampu untuk membantu peserta didik dalam belajar tentang sesuatu. Yang kelima yaitu prinsip umpan balik positif. Umpan balik diberikan setelah siswa mengerjakan soal-soal latihan atau tugas kinerja. Dapat berupa ungkapan Anda benar atau Anda kurang tepat. Anda kurang tepat lebih baik digunakan daripada Anda salah. Umpan balik untuk penguasaan pemahaman dan keterampilan dapat diukur menggunakan rubrik penilaian yang telah ditetapkan. Yang keenam yaitu prinsip kebertahapan dan keberlanjutan. Pembelajaran adalah suatu proses yang bertahap dan berkelanjutan. Untuk mencapai suatu standar kompetensi yang tinggi, perlu dibuatkan tujuan-tujuan. Salah satunya guru perlu menyusun tujuan pembelajaran secara tepat sesuai karakteristik siswa. Dalam bahan ajar, anak tangga tersebut dirumuskan dalam bentuk indikator-indikator kompetensi maupun rumusan tujuan pembelajaran.
Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih. Hai teman-teman, berjumpa lagi di materi selanjutnya terkait dengan unsur-unsur bahan. Apa sih unsur-unsur bahan ajar? Nah, yang pertama itu ada petunjuk belajar. Bagaimana sih petunjuk belajar? Petunjuk belajar berisikan bagaimana pendidik mengajarkan materi kepada peserta didik, sekaligus berisikan bagaimana peserta didik mempelajari materi yang sedang ajar. Nah, yang kedua itu ada kompetensi yang akan dicapai. Yang kompetensi yang akan dicapai berisikan tujuan khusus dan tujuan umum yang harus dikuasai peserta didik dalam materi atau bahan ajar. Nah, yang ketiga itu ada penyajian isi dan informasi tambahan. Nah, dalam penyajian isi ini berisikan bagaimana bahan ajar disajikan, baik dalam bentuk teks, foto, video, gambar maupun audio visual. Dan informasi tambahan merupakan pengetahuan tambahan yang berguna untuk memperdalam pengetahuan peserta. Unsur selanjutnya ada latihan. Nah, di mana latihan ini berisikan soal atau sejenisnya yang berfungsi untuk melatih siswa sekaligus dalam materi yang ada dalam ajar. Unsur selanjutnya ada lembar kerja atau petunjuk kerja. Nah, di mana dalam hal ini berisikan terkait dengan petunjuk atau prosedur terkait aktivitas yang akan dilakukan peserta didik, baik dalam praktek maupun sebagainya. Nah, unsur bahan ajar yang terakhir yaitu evaluasi. Nah, di mana evaluasi ini merupakan serangkaian proses pembelajaran yang berguna untuk mengecek atau mengetahui pemahaman siswa terhadap materi yang sedang diajar. Baik, jadi sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Niko Maulina Cahyani dengan NIM 201301039. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu tentang langkah umum pengembangan bahan ajar. Jadi terdapat 4 langkah umum atau 4 langkah utama dalam prosedur pengembangan bahan ajar. Di antaranya yang pertama ada analisis. Pada tahap ini dicoba untuk mengenali siapa peserta didik dengan perilaku awal dan karakteristik yang dimiliki. Perilaku awal berkenaan dengan penguasaan dan kemampuan bidang ilmu atau mata tataran yang sudah dimiliki peserta didik. Seberapa jauh peserta didik sudah menguasai mata tataran tersebut. Sementara itu, karakteristik awal memberikan informasi tentang ciri-ciri dari peserta didik. Langkah umum yang kedua yaitu perancangan. Dalam tahap perancangan ada beberapa hal yang harus dilakukan atau diperhatikan, yaitu yang pertama, perumusan tujuan pembelajaran berdasarkan analisis. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, akan diperoleh peta atau gambaran tentang kompetensi yang akan dicapai oleh peserta didik, baik itu kompetensi umum maupun kompetensi khusus. Kompetensi umum dan kompetensi khusus jika dirumuskan kembali dengan kaidah-kaidah yang berlaku akan menjadi tujuan pembelajaran umum dan tujuan pembelajaran khusus. Yang kedua yaitu pemilihan topik mata tataran atau bidang kajian. Jika tujuan pembelajaran sudah ditetapkan dan analisis sudah dilakukan, maka pembuatan bahan ajar sudah mempunyai gambaran tentang kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik melalui proses belajar, sehingga dapat segera menetapkan topik mata tataran dan juga isinya. Yang ketiga yaitu pemilihan media dan sumber. Dalam pemilihan media, pilihlah media yang dibutuhkan untuk menyampaikan topik mata tataran dan memudahkan peserta didik untuk belajar, serta media yang menarik dan disukai oleh peserta didik. Dan yang keempat yaitu pemilihan strategi pembelajaran. Tahap pemilihan strategi pembelajaran merupakan tahap ketika merancang aktivitas belajar. Dalam merancang, urutan penyajian harus berhubungan dengan penentuan tema, isu, konsep, teori, prinsip, prosedur yang harus disajikan dalam topik mata tataran. Langkah umum prosedur pengembangan bahan ajar yang ketiga yaitu ada pengembangan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memulai pengembangan bahan ajar adalah yang pertama, ingatlah bahwa bahan ajar yang dikembangkan harus dapat memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik. Yang kedua, ragam media, sumber belajar, aktivitas dan umpan balik merupakan komponen penting dalam memperoleh bahan ajar yang menarik, bermanfaat, dan efektif bagi peserta didik. Dan yang ketiga, ragam contoh, alat bantu belajar, ilustrasi, serta pengemasan bahan ajar juga berperan dalam membuat bahan ajar.
Langkah umum prosedur pengembangan bahan ajar yang terakhir yaitu evaluasi dan revisi. Evaluasi merupakan proses untuk memperoleh beragam reaksi dari berbagai pihak terhadap bahan ajar yang dikembangkan. Reaksi ini hendaknya dipandang sebagai masukan untuk memperbaiki bahan ajar dan menjadikan bahan ajar agar lebih berkualitas. Evaluasi sangat diperlukan untuk melihat efektivitas bahan ajar yang dikembangkan. Apakah bahan ajar yang dikembangkan memang dapat digunakan untuk belajar, dapat dibaca dengan baik, dan dapat membelajarkan peserta didik. Di samping itu, evaluasi diperlukan untuk memperbaiki bahan ajar sehingga menjadi bahan ajar yang lebih baik. Baik, terima kasih kesempatannya oleh moderator. Jadi sebelum lanjut, perkenalkan kembali nama saya Kak Derentini dengan NIM 2013011038 dari Prodi Pendidikan Matematika. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu mengenai model pengembangan bahan ajar. Nah, sebelum lanjut ke bagian jenis-jenis modelnya, perlu kita ketahui apa sih itu pengembangan. Jadi, pengembangan adalah suatu proses yang diarahkan untuk suatu program dalam mengembangkan atau merubah suatu program yang dilaksanakan untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi, suatu proses ini itu digunakan untuk setiap program yang dilaksanakan agar menjadi sesuai dengan keinginan atau mencapai target yang sesuai seperti itu. Kemudian, di sini saya akan membahas mengenai model pengembangan bahan ajar atau pengembangan bahan ajar model CAM. Jadi, pengembangan bahan ajar model CAM ini merupakan suatu pengembangan bahan ajar yang langkah-langkahnya itu sesuai dengan siklus tersebut. Atau, dalam model ini, pengembang itu diberikan kesempatan untuk menyesuaikan siklusnya sesuai dengan kurikulum yang digunakan atau kurikulum yang berlaku. Pengembangan bahan ajar model CAM itu terdapat beberapa langkah dalam menyusun bahan ajar. Yaitu yang pertama, ada mengidentifikasi masalah pembelajaran. Jadi, kita mengidentifikasi mengenai kesenjangan antara tujuan dalam kurikulum dengan fakta yang terjadi di lapangan. Kemudian, langkah yang kedua yaitu analisis karakteristik siswa. Jadi, kita perlu mengetahui karakteristik siswa baik dari ciri, pemahaman, maupun pengalaman dari seorang individual maupun berkelompok. Kemudian, langkah yang ketiga yaitu analisis tugas, yang dimana langkah ini yaitu merinci isi pembelajaran dalam bentuk garis besar yang dimana disesuaikan dengan keterampilan kognitif, psikomotor, dan keterampilan sosial dalam siswa. Langkah selanjutnya yaitu merumuskan indikator. Nah, dalam langkah ini itu mendesain kegiatan pembelajaran, kerangka kerja dalam mengevaluasi hasil belajar siswa dan panduan siswa dalam belajar. Langkah selanjutnya yaitu menyusun materi pembelajaran. Nah, jadi dalam langkah kali ini kita mengurutkan isi pokok bahasan berdasarkan pengetahuan prasyarat, familiaritas, kesukaran, minat, serta perkembangan siswa. Langkah selanjutnya yaitu strategi pembelajaran. Nah, dalam langkah ini kita memilih strategi belajar mengajar yang sesuai dengan tujuan. Langkah selanjutnya yaitu pemilihan media atau sumber pembelajaran. Jadi, tujuan dari langkah ini untuk memilih media atau sumber pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan tujuan pembelajaran. Langkah selanjutnya yaitu instrumen penilaian. Jadi, instrumen penilaian yang dibuat untuk menilai atau membuat penilaian hasil belajar siswa berdasarkan instrumen penilaian yang telah dirumuskan. Nah, selanjutnya yaitu sumber pembelajaran, yaitu melihat ketersediaan secara komersial, biaya pengadaan, waktu, dan kesenangan siswa dalam membuat media atau sumber pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada pelayanan pendukung, kemudian ada evaluasi formatif, penilaian sumatif, dan
Langkah yang terakhir yaitu revisi perangkat pembelajaran, yang dimana setelah mengadakan evaluasi, kita merevisi perangkat yang kita gunakan dalam suatu pembelajaran. Baik, jadi demikian mengenai pengembangan bahan ajar model camp yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nimade Ewi Yantari dengan NIM 20130111041 dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Nah, pembahasan kita kali ini yaitu terkait rancangan pengembangan bahan ajar model Dick and Carey. Nah, tahapan model ini menurut Dick and Carey yaitu yang pertama ada identify instructional goal atau identifikasi tujuan pembelajaran. Yang kedua ada conduct instructional analysis atau melakukan analisis pembelajaran. Yang ketiga ada analysis learners and context atau menganalisis siswa dan konteks. Yang keempat ada write performance objectives atau merumuskan tujuan kinerja. Yang kelima ada develop assessment instrument atau pengembangan instrumen penilaian. Yang keenam ada develop instructional strategy atau pengembangan strategi pembelajaran. Yang ketujuh ada develop and select instructional materials atau pengembangan dan pemilihan bahan ajar. Yang kedelapan ada design and conduct formative evaluation of instruction atau merancang dan melaksanakan evaluasi formatif. Yang kesembilan ada design and conduct summative evaluation atau mengembangkan evaluasi sumatif. Dan yang terakhir ada revised instruction atau revisi pengajaran. Baik, dan yang terakhir pembahasan kita terkait rancangan pengembangan bahan ajar model AD. Nah, dalam rancangan pengembangan bahan ajar model AD, di mana model ini menggunakan 5 tahap pengembangan, yaitu yang pertama ada analisis atau analisa, yang kedua ada desain atau perancangan, yang ketiga ada development atau pengembangan, yang keempat ada implementation atau implementasi, bisa juga disebut dengan eksekusi, dan yang terakhir ada evaluation atau umpan balik. Baik, sekian pembahasan dari saya terkait model pengembangan bahan ajar. Untuk penjelasan lebih lanjut terkait model pengembangan bahan ajar nantinya akan dijelaskan oleh kelompok selanjutnya. Demikian presentasi dari kelompok 5 terkait prinsip pengembangan bahan ajar. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf, dan untuk mengakhirinya saya akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.